Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Yang Mulia Abu itu pada dasarnya menyimpan banyak sekali pemikiran tentang apapun ya. Khususnya ya, sangat banyak kami itu berdiskusi panjang lebar ya soal topik-topik Islam ya, topik-topik keislaman ya. Sangat banyak ya. Itu saya pikir ya, saya mungkin saya pikir sejak tahun 2009 ya, sampai dengan beliau itu berlindung ya, hampir setiap hari ya, itu melangsungkan pembicaraan dengan beliau itu ya. Saya pikir seminimal-minimalnya hampir setiap hari ya. Seminimal-minimalnya saya kira 4 jam 5 jam ya. Dalam waktu-waktu yang ekstrim, waktu tertentu ya. Itu 1 harian ya. Dari bangun pagi ya, mulai beraktivitas ya, katakanlah jam 8 pagi, itu terus berbicara dengan beliau ya. Break waktu sholat ya, makan nanti bareng lagi, ngobrol lagi, sampai jam 3 pagi gitu. Terus begitu, waktu-waktu tertentu ya. Jadi bisa diperkirakan sangat banyak sebenarnya pikiran-pikiran beliau ya, yang sebenarnya kalau menurut saya ya, dan orang-orang yang banyak ya berdialog dengan beliau ya, pikiran ini harus disebarkan sebenarnya ya, seminimalnya kepada kita orang-orang tarikat ini, semaksimalnya sebenarnya kepada semua orang ya. Karena setiap pemikiran beliau itu adalah pembebasan dari kita untuk kita dalam beragama, dalam berbagai hal ya. Jadi di antara banyak pikiran itu ya, kami kemarin ngobrol dengan Ustadz Gugun ya, dia juga cukup banyak ya mendengar Yang Mulia Abu itu. Kami bincang-bincang, diskusi-diskusi, saya bilang kita perlulah menyampaikan setidaknya sedikit ya pikiran Yang Mulia Abu ya, yang tentunya sudah kami olah dengan bahasa kami ya. Ustadz Gugun menyusun slide ya, dan saya olah lagi slide-nya ini ya. Jadi ini versi saya ya. Baiklah, ini temanya bertuhan dengan sukacita ya. Karena kelihatannya wajah kita malam ini yang bersukacita sedikit ya. Banyakan riang gembira, maksud saya begitu ya. Baiklah, kita mau lihat ya beberapa pengantar ya. Ini pengalaman beliau sendiri ya, Ustadz Gugun. Jadi dia dulu di pesantren ya. Jadi di pesantren itu ada seorang gurunya ya. Waktu itu nggak tahu kenapa ya, mereka ini hening semua nih di kelas itu ya. Tiba-tiba gurunya melemparkan penghapus atau kapur kepada salah satu orang. Semuanya heran, kenapa dilempar tuh? Rupanya guru ini protes ya. Kenapa kamu, kita sedang membahas agama, kenapa kamu mesem-mesem? Mesem-mesem nggak boleh. Jadi mesem-mesemnya nggak boleh. Kalau mungkin kalau guru agama itu mengajar kita udah dilempar semua kita ini ya. Jadi tidak boleh mesem-mesem. Dan setiap guru itu masuk, itu suasana itu tegang gitu. Dan entah kenapa yang termasuk akrab dengan guru itu adalah Ustadz Gugun salah satunya ya. Ya saya ledek saja beliau, pantaslah Ustadz begini sekarang gitu kan. Ini ya, ini pengalaman seorang Ustadz Gugun ya. Itu yang dia peroleh, dan itu yang diperoleh teman-temannya ya. Dan ini dibawa oleh beliau-beliau itu ya dalam mengajar. Beliau-beliau kan tamatan pesantren, otomatis guru mengaji ya. Bagaimana ngajar ngaji itu? Kalau ada yang salah ya, katanya itu tangan lah bisa menampar ya. Kemudian kalau ada yang salah lagi, dulu katanya itu page-nya diambil kemudian
apa ya, dipukulkan gitu ya. Pernah nggak kita mendengar fenomena-fenomena begini? Banyak atau sedikit sebenarnya? Banyak kan? Jadi nggak usah dulu ya wajah Islam di kancah internasional ya. Itu wajah Islam di perkampungan kita itu aja angker kan? Iya kan? Nggak usah kita dulu pergi ke dunia internasional. Di perkampungan kita itu angker ya. Saya begini ya, sedikit nih ada renungan menarik sekali ya. Dan ini juga sekaligus ya, bagaimana realitas kita beragama. Bang Opin itu, jadi Bang Opin itu spesialisasinya memang apa ya? Beliau banyak sekali jalan-jalan ya. Dan nanti pulang jalan-jalan beliau tuh sharing apa yang beliau bagi, apa yang beliau dapat. Beliau pernah ke Hong Kong ya. Beliau itu mengumpamakan di Hong Kong itu, dari 20 orang Hong Kong yang manyun itu 2. Orang Hong Kong jalannya cepat, kemudian sumringah gitu kan. Dan apa ya, senang gitu ya, jalannya cepat gitu. Kemudian Bang Opin pulang ke Indonesia kan, baru pulang dari Hong Kong, pulang ke Indonesia, naik bus ke Karawang dari Soekarno-Hatta. Perjalanan Karawang itu dari Soekarno-Hatta mungkin sekitar 5 jam ya, atau 4 jam ya. Beliau baru aja dari Hong Kong yang notabene, yang menurut pengalaman beliau ya, bukan notabene-nya ya. Menurut pengalaman beliau, 20 orang itu yang manyun 2. Beliau masuk bus kecil ya, mungkin semacam travel gitu ya. Beliau lihat ke belakang ya, sekitar 20-an orang ya. Apa kata Bang Opin ya? Dari 20 orang Hong Kong, 2 yang manyun. Dari 20 orang Indonesia, 22 yang manyun. Ada yang tidur, wajahnya pun sedih. Jadi dia pun senantiasa sedih dalam tidur kan gitu. Dalam tidur pun sedih. Ini realitas kita ya. Dan itu benar nggak tuh ya? Bahwa banyak orang kita ini wajahnya manyun ya, benar nggak? Sekarang kita mau teruskan nih, mohon maaf sekali ya. Dari 20 lah ya, 20 orang Islam ya, yang ceria itu berapa? Ya, enggak usah kita jawab ya. Itu dari 20 orang Islam ya. Kemudian dari 20 orang yang notabene-nya alim. Alim artinya orang soleh gitu kan, orang taat beragama. Katakanlah orang-orang soleh itu kan biasanya ustadz-ustadz, guru-guru ngaji ya. Dari 20 ustadz, 20 guru ngaji, 20 orang alim ya, yang sumringah itu berapa? Nah, ya. Bisa kita teruskan lagi sebenarnya ya. Dari 20 orang tarekat berapa yang tersenyum itu? Ini realitas kita dalam beragama ya. Realitas kita dalam bukan hanya dalam beragama tapi dalam menjalani kehidupan ya. Suntuk kan. Dan ya bagaimana kita beragama ya. Ada konflik-konflik ya yang sebenarnya nggak berhubungan dengan agama, cuma nanti jadi terkait dengan agama ya. Yang dia dipersonalisasi atau entah bagaimana diproses menjadi konflik agama ya. Banyak sekali kita bertengkar ya soal agama gitu ya. Kita beragama itu keras gitu kan. Beragama kita itu intoleran gitu. Semuanya menjadi polemik kan. Bahkan yang sesama ya, yang sama pun berkelahi gitu. Dan alasan berkelahinya macam-macam kan. Kemarin alasan berkelahinya soal selamat Natal gitu kan. Hari ini soal riba gitu kan. Besok soal apa lagi? Mungkin tata cara berwudu. Banyak hal yang kita itu persoalkan ya. Dan tidak rukun gitu ya. Kan begitu ya. Kemudian ya, Ustaz Gugun juga menambahkan mungkin ada istilah fenomena Arabisasi ya. Saya belum bertanya beliau maksudnya apa ya Arabisasi ini. Tapi mungkin kira-kira begini ya, kita banyak ya memberi perhatian ya kepada hal-hal yang ke Arab-Araban gitu. Kita banyak ya meningkatkan ya penguasaan tajwid kita ya. Jangankan tajwid mengaji ya, tajwid bilang assalamualaikum pun kita perbagus gitu. Assalamualaikum gitu kan. Begitu kan? Gimana makanannya Pak? Nikmat gitu kan. Bilang nikmat pun pakai kol-kolah gitu kan.
Itu banyak kita kita kuasai, kita dalami ya. Tetapi ya realitas kita, wajah kita dalam beragama itu ya murung gitu. Entah apa sebabnya ini ya. Entah apa sebabnya. Bahkan ya dalam kasus-kasus tertentu kan dilarang ceria gitu kan. Ceria itu dilarang, bersukacita, bukan bersukaria ya. Bersukacita itu dilarang ya. Ini bisa kita memahaminya ya. Dan ini sebenarnya kejadian ini kan di mana-mana kan. Kan begitu ya. Berbagai hal ini ya. Memang itu pemahaman Islam di perkampungan kita ya. Kalau kita melirik ke dunia internasional ya. Sebenarnya pelaksanaan Islam di dunia internasional ya. Itu lebih kurang kita juga ya. Lebih kurang ya. Di mana negara muslim di Indonesia di dunia sekarang di mana? Yang mayoritas muslim. Selain Indonesia, Saudi mana lagi? Suriah, Palestina ya. Kemudian Tunisia, Saudi Arab, Uni Emirat Arab Kuwait ya. Afghanistan tuh mayoritas kan. Pakistan, pokoknya yang ujung-ujungnya Sarman gitu. Oh Yaman ya, Yaman. Itu semuanya konflik kan? Ada yang nggak konflik? Dari yang kita sebut tadi itu. Semuanya konflik ya. Makanya orang kan wajar ya. Wajar orang nggak mau masuk Islam ya. Wajar nggak? Makanya begini ya, kita umpamakanlah begini kan. Ada seseorang datang sama kita, dia menawarkan, ayo kita kerjasama restoran ya. Buka restoran. Pergi kita ke restoran dia. Restorannya kumuh, kotor gitu kan. Banyak tikusnya gitu kan. Dan di dalam itu dia sama karyawannya berkelahi biasa gitu. Jadi nggak kita kerjasama sama dia? Dibilangnya, oh kami nilai-nilai kami sebenarnya luhur gitu ya. Kami ini sebenarnya orang baik ini katanya. Cuman waktu dia ngomong gitu nanti kan datang karyawannya mukul kepala dia, hoi gitu kan. Mau nggak kita kerjasama sama dia? Enggak mau kan? Begitulah mungkin ya orang-orang non Muslim ya, orang-orang negara-negara minoritas Muslim itu melihat kita ya. Makanya wajar saja sebenarnya kita itu ditolak ya. Ditolak di mana? Di mana-mana kan. Sangat wajar sekali kan. Karena ada realitas-realitas ini ya. Kita memang sudah banyak disodorkan ya oleh Yang Mulia Abu berbagai gagasan-gagasan beliau ya. Tapi tidak apa-apa ya, malam ini kita mau refresh saja ya. Ini realitas kita dan inilah dasar keprihatinan kami dan orang-orang yang terpanggil ya. Itu kalau cerita yang dengan Yang Mulia Abu ya, saya pikir ya 70% ya atau 40 lah ya sekitar. Kalau ada 3 tema besar ya topik dengan Yang Mulia Abu ya, ini termasuk ini. Jadi asal jumpa dengan Yang Mulia Abu, hampir setiap saat ada tema pembicaraan soal ini. Hampir setiap saat. Akhirnya ya timbul pada satu pertanyaan menarik sesungguhnya ya. Ini pertanyaan itu sebenarnya kita udah tahu jawabannya ya, tapi nggak apa-apa. Dengan berbagai realitas ini, mari kita bertanya sebuah pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Dan ini pertanyaan Yang Mulia Abu. Waktu itu dengan seorang abang kita ya, ikhwan kita juga, sangat kita hormati sekali. Masih ada orangnya sekarang dan sangat berkontribusi dengan tarikat ya. Ya orangnya nggak usah disebut lah ya. Yang Mulia Abu nanya kepada orang tersebut, Bang, mungkinkah bertuhan dengan sukacita? Waktu itu Yang Mulia Abu nanya entah tahun 2006 atau tahun 2004 gitu ya. Belum ada Al-Faizin, belum ada Syakirin ya, belum ada Minhajul Abidin. Jadi spontan abang itu nanya dengan menjawab dengan lugunya,
Apa kata beliau? Nggak mungkin. Oh, kenapa begitu, kata yang mulia Abu? Ya masuk tarikat aja tidurnya sakit katanya. Masuk tarikat aja tidurnya sakit. Jadi nggak mungkin bertuhan itu dengan sukacita. Bertuhan itu ya pasti dekat dengan kesengsaraan atau pengorbanan dan seterusnya ya. Mungkin ya saya bisa membayangkan suasananya ya. Mungkin ditambah-tambahin lagi. Enggak, bukan ditambah-tambahin ya. Kita memang ada informasi lain lagi kan. Itu Nabi Isa ya. Nabi Isa dalam Injil dan sering diriwayatkan oleh Yang Mulia Ayahanda Guru ya. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kan. Tapi kalau neraka itu dipagari dengan roti katanya kan. Simbol makanan waktu zaman Yunani kuno itu roti. Maaf, bukan Yunani. Zaman Nabi Isa tinggal itu. Dipagari roti dan benda-benda yang nikmat ya. Itu memang realitas itu ada ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kita seharusnya memahaminya gitu. Dan apakah ya dengan adanya hal-hal itu ya, itu menjadi sebuah tabir, sebuah hijab bagi kita untuk bersuka cita gitu. Mari kita melihat ya. Jadi ini tidak usah dijawab ya. Mungkinkah bertuhan dengan sukacita itu? Karena kalaupun saya tanya, jawabannya udah pasti bisa diperkirakan apa gitu kan. Ada seorang sahabat ya, dia mau masuk Islam ya. Rasulullah SAW, saya mau masuk Islam ya. Tapi saya masih mau berzina, masih mau minuman keras dan masih mau berjudi. Cemana itu ya Rasul gitu. Oh enggak masalah, kata Rasulullah. Yang penting kamu jujur. Yang penting jujur. Boleh gitu. Kemudian memang ya, mungkin begitulah cerdasnya Rasulullah itu ya. Disapunya semua tuh, dibuatnya semua tuh kan. Dia masuk Islam tapi semua dikerjakannya kan. Zina iya, minum iya gitu. Berjudi iya. Habis itu pergi dia, mau sholat dia atau mau apa kan. Jumpa dengan Rasulullah. Kamu dari mana tadi? Kata Rasulullah. Oh, harus jujur gitu kan. Dibilang nggak semua kan. Oh, tadi saya begini. Lama-lama nggak enak hatinya kan. Besok zina lagi gitu. Entah kenapa ditanya Rasulullah lagi, dari mana tadi gitu. Akhirnya nggak enak hatinya, akhirnya lama-lama ditinggalkannya berbagai hal-hal yang haram tadi itu gitu. Kemudian kisah lain lagi yang menarik sekali ya. Saya dapatnya itu di sebuah ceramah ya, oleh seorang dai. Dia bilang gini, ada seorang mau masuk Islam ya. Rasulullah katanya, saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau sholat subuh katanya. Ngantuk katanya. Oh nggak masalah kata Rasulullah, silahkan. Tapi yang lain, tapi waktu lainnya sholat ya. Sholat dia memang, zuhur sholat, asar sholat, isya, maghrib sholat, subuh enggak juga sholat kan. Tapi lama kelamaan tiba-tiba datang dia subuh, nongol dia gitu. Kok datang kamu kata Rasulullah. Saya kemarin sholat isya enak kali perasaannya, kangen saya sholat lagi. Ya udah sholat subuh lah saya katanya kan. Dan akhirnya dia terus menjadi orang yang taat seumur hidupnya. Ini beginilah Rasulullah itu memperkenalkan Islam gitu kan. Begini Rasulullah memperkenalkannya. Jadi kita bisa melihat ya, ada keluasan, bukan mempermainkan ya, tapi ada keluasan di situ. Kita lihat lagi ya. Ini ada dua kisah ini ya. Apa moral story-nya atau apa pesan yang bisa kita petik? Apa pesannya? Jangan nanti pesannya ternyata tidak apa-apa, tidak sholat subuh gitu kan. Tentu maksudnya bukan itu ya. Bukan kita menghalalkan semua perbuatan tadi dan melegalisir semuanya tadi ya. Tapi Rasulullah SAW itu dia sosok yang luas gitu kan. Dan tentu ya, memang normalnya begitu manusia ya. Terhadap hal-hal yang luas ya, luas gitu. Tapi terhadap hal-hal yang memang kaku kan. Ini kan aspek, katakanlah itu aspek hukum tadi itu kan. Soal denda,
soal tadi itu kan soal hukum kan. Ternyata beliau itu ada keluasan di situ kan. Ini mengundang pertanyaan kita ya. Dalam hal ini luas kan. Dalam hal apa yang saklek kan begitu. Baiklah, kita kembali lagi. Ini satu fakta ya. Kemudian kita lihat yang kedua ya. Kita tinggalkan cerita yang tadi ya. Kita masuk kepada konsep bersyukur dalam Islam ya. Dan ingatlah hari-hari Allah. Jadi ternyata Nabi Musa itu ya, pertama sekali dia kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, dia serba kekurangan. Apa nasihat pertamanya? Bersyukur, bukan sabar ya. Ternyata pertama sekali baru kehilangan diminta bersyukur. Coba ada orang baru kehilangan gitu kan, kita bilang bersyukur kan? Kira-kira jawabannya apa tuh? Itu jangankan yang menerima nasihat ya, yang memberi nasihat pun nggak ngerti itu kan. Bersyukur gimana? Ya syukurin gitu kan. Tapi Nabi Musa dia minta kaumnya supaya bersyukur. Kenapa katanya? Karena Allah akan memberikan kepada kita tanah yang dijanjikan. Itulah kemudian tanah Palestina. Jadi itu dia. Ternyata yang pertama sekali diminta bersyukur. Kenapa begitu? Kita sekarang mau lihat ya. Nah, ini mungkin kita udah pernah mendengar ya, udah sering beredar di WhatsApp ya. Yang Mulia Abu berkisah nenek bonjol ya. Salah seorang guru yang mengakui ayah guru. Nenek bonjol ini ya, dia senang mendoakan orang ya. Cuman syaratnya kalau mau minta doa sama dia harus bernuansa positif, bernuansa kesyukuran. Jadi nggak boleh misalnya kaki kita patah gitu kan. Minta doanya sama nenek bonjol itu, tolonglah kaki saya ini patah gitu kan. Malang betul nasib saya. Malang betul nasib saya gitu. Itu nggak diterima sama nenek bonjol. Kenapa? Karena kata nenek bonjol, tidak ada sesuatu yang datang dari Allah itu buruk. Semua yang dari Allah itu kan baik katanya. Lantas kamu kok mengeluh gitu? Kan dari Allah semua baik gitu. Bahkan ya, yang Mulia Abu pernah mengatakan ya, peperangan pun itu ada hikmahnya ya. Ya ini agak ekstrim ya, tapi begitulah kata yang Mulia Abu ya, beliau baca sebuah artikel ya. Andai kata terjadi peperangan, ternyata itu juga maksudnya ya, untuk mengurangi jumlah populasi manusia yang sudah terlalu banyak. Kita kalau hidup di satu kampung yang jumlah per meter ada 10 orang, payah nggak tuh? 1 meter 10 orang gitu kan? Payah kan? Menguranginya bagaimana gitu kan? Ya mohon maaf, kadang ya paling ekstrim ada peperangan gitu kan, atau wabah penyakit misalnya gitu kan, atau apapun ya. Jadi tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang menimpa kita atau menimpa siapapun, melainkan semuanya atas izin Allah. Allah menghendaki yang terbaik atau yang kurang baik? Allah menghendaki yang terbaik. Jadi ini sebenarnya, inilah alasannya ya. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana isyarat Rasulullah saat doa bangun tidur ya. Kalau bangun tidur doanya apa? Allahumma, wah lupa semua ya. Karena bukan Allahumma kan. Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi begitu bangun pagi yang disuruh Rasul ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah saya mati, dan kepadanya lah saya kembalikan begitu. Jadi bangun pagi aja kita udah diminta bersyukur kan. Dan itu sebenarnya kan sebuah isyarat juga ya. Bagaimana kita harus menjalani hari kan. Ya dengan rasa syukur gitu. Jadi inilah sebenarnya ya, kalau kita lihat ya, konsep syukur dalam Islam itu kuat sekali ya.
Bahkan ya, sebelum bersabar, ini menurut Ustadz Nauman Ali ya, supaya kita bisa sabar, gimana caranya? Bersyukur. Karena bagi orang yang bersyukur, sabar itu mudah ya. Tapi coba kita nggak syukur, payah nggak sabar tuh? Payah kan? Kalau kita tidak melihat ada kejadian lebih baik setelah ini, payah nggak bersabar tuh? Payah kan? Tapi kalau kita tahu persis setelah ini ada yang lebih baik, jadi lebih mampu kita bersabar itu kan? Kita lebih mampu bersabar kan? Makanya inilah dia. Ini sebuah realitas. Ini konsep syukur dalam Islam. Sekarang mari kita berpikir ya. Ada orang yang cara berpikirnya seperti ini, konstruksi berpikirnya seperti ini. Ada kemalangan, alhamdulillah. Ada orang yang mendapat musibah, dinasihatinya perbanyak bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang seperti ini, kesehariannya bagaimana? Ya? Senyum. Raut wajahnya gimana? Ceria ya? Orangnya ringan atau berat nih? Hatinya maksudnya ya? Bukan badannya ya? Hatinya ringan kan? Jadi kalau orang Islam sejati, itu artinya dia bersyukur. Yang artinya kalau dia bersyukur, rautnya itu tersenyum. Artinya kalau ada orang Islam sejati, raut wajahnya ceria. Rasulullah ceria gak? Hah? Ceria ya? Ada, jadi yang mulia Abu pernah berjumpa dengan seorang teman ya. Dia adalah orang yang sangat taat ya, sangat mencintai Islam dan sangat mencintai tarikat, sangat mencintai tasawuf. Wajahnya ketat gitu. Ditanya oleh yang mulia Abu, Rasulullah itu orangnya bersyukur nggak? Oh iya. Dengan wajah ketatnya dia menjawab iya bersyukur gitu kan. Rasulullah itu gemar tersenyum apa enggak? Oh gemar sekali tersenyum. Dengan wajah ketat menjawab gemar tersenyum Rasulullah kan begitu kan. Banyak enggak Rasulullah tersenyum? Oh banyak sekali. Bahkan lebih hafal pula kan. Setiap dijumpai pasti Rasul berada dalam keadaan tersenyum. Lalu pertanyaan yang mulai Abu satu aja. Kalau memang begitu, dari mana datangnya wajah Anda ini gitu? Hah? Iya kan? Rasulullah tersenyum, selalu tersenyum. Asal dijumpai tersenyum. Lalu dari mana datangnya wajah-wajah guru-guru ngaji yang ketat itu? Ini pertanyaan kita. Makanya ada seorang dai ya, saya dengar dari yang mulia Abu juga ini ya. Kalau dirunut-runut ya, Rasulullah SAW itu total dia berperang itu, dia hidup 63 tahun Rasulullah kan. Yang dia berperang ada perang Khandak, perang Tabuk, perang Badar. Semua itu kalau diakumulasikan, kalau dijumlahkan total semua peperangan yang dilakukan Rasulullah itu maksimal hanya 2 tahun atau 2 tahun lebih dikit ya. Tetapi kata si dai ini ya, terlalu banyak ulama-ulama kita, dai-dai kita yang hanya mengkaji yang 2 tahun itu kan. Asal kajian Rasulullah, bagaimana Rasulullah perang. Asal kajian Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghadapi orang yang benci Islam. Kan itu terus kan. Akhirnya apa hasilnya? Ya hasilnya wajah umatnya begini kita nih kan. Kan begitu kan. Akhirnya seperti kita ini, seperti orang gitu kan. Akhirnya wajahnya seperti ini gitu. Kan ada 61 tahun lagi gitu. Yang kita kaji yang 2 tahun aja kan. Kan ada 61 tahun lagi Rasulullah itu bercanda. 61 tahun lagi Rasulullah itu berumah tangga. 61 tahun lagi Rasulullah itu bersyukur ya. Kenapa nggak dikaji gitu kan? Ini ada kecenderungan kita luput ini kan. Kita lihat berikutnya. Nah, ini lagi ya.
bagaimana seorang Rasulullah SAW itu ya. Ada sebuah hadis ya, sayang tidak sempat dicatat di sini ya. Berilah kabar gembira, jangan persulit. Jadi Rasulullah itu meminta kita beri kabar gembira dan permudah, jangan mempersulit ya. Rasulullah SAW itu meminta kita untuk mempermudah, memberi kabar gembira, jangan persulit, jangan menakut-nakuti orang, kan begitu. Ini pernyataan seorang Rasul ya. Mohon maaf sekali ya. Kalau misalnya ya, ini ya, hadis ini menjadi moto dari semua pelayanan publik ya. Imigrasi, dukcapil gitu kan. Kira-kira bagaimana pelayanan itu? Hah? Senyum, kemudian gembira, cepat kan. Kalau kita memang berniat ya untuk memudahkan orang kan, untuk memberikan kabar gembira kan, mudah memberi air minum kan begitu kan. Meminumnya baru sulit ini kan. Ya, makasih banyak ya. Tidak usah dijawab ya. Baiklah. Jadi ini. Kemudian kita lihat lagi berikutnya ya. Gelar Rasulullah SAW itu ya, selain Al-Amin, Al-Bassam, banyak tersenyum ya. Makanya ada seorang sahabat Abu Darda ya, itu senyum aja, sampai istrinya itu protes kan. Bang, abang jangan senyum aja lah bang, nggak berwibawa, nggak berwibawa abang kata. Gimana ya kata Abu Darda, saya ini selalu melihat Rasulullah itu asal dijumpai tersenyum, ya yang dibilang yang mulia Abu tadi kan. Begitulah riwayatnya. Tidaklah kita menjumpai Rasulullah, melainkan beliau selalu dalam keadaan tersenyum. Ini realitas Rasulullah. Dan terakhir ya, Rasulullah itu faktanya ya bersenda gurau ya. Inilah yang saya maksud ya. Kita hanya membahas 2 tahun beliau itu di waktu perang, di waktu menebas musuh, di waktu tegang kan begitu. Kita nggak membahas Rasulullah ketika luwes. Yang teriwayatkan diantaranya ya. Nah ini jarang ini. Kita mulai dari yang sering dulu ya, Sayyidina Ali ya. Saya pikir kita semua sudah pernah mendengar ya. Satu ketika Rasul itu makan kurma ya, mungkin ngemil kurma dengan bersama sahabat-sahabat beliau. Kemudian termasuk salah satunya Ali kan. Ali ini entah bagaimana dengan segenap keusilannya, semua kurma para sahabat itu dikumpulkan. Biji-biji kurma itu dikumpulkan di depan Rasulullah. Jadi banyak gitu kan. Akhirnya apa kata Ali? Rasulullah ini kenapa congok sekali? Berani Ali sama Rasulullah karena sepupunya juga itu kan. Sepupu dan mertuanya itu kan. Congok kali Rasulullah ini. Tengoklah sebanyak itu kurma yang dimakan gitu. Rasulullah pun menjawab gitu kan. Oh kalau saya makan kurma bijinya nggak saya makan, Ali bijinya pun ditelan dia gitu. Itu Rasulullah bercanda gitu. Dan karena candaan itu sahabat itu, jadi di waktu Rasulullah bercanda begitu, itu Rasulullah dan Ali itu tertawa ya. Tapi yang lain ada yang tegang deh. Dan beredar desas-desus, Sayyidina Ali kurang adab, salah adab sama Rasulullah gitu. Nyampe ke telinga Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bilang ya sama orang yang bilang Ali itu salah adab, Ali itu lebih bertakwa dan lebih tinggi adabnya daripada dia gitu. Nah, begitu gitu. Jadi bukan itu gitu ya. Bukan itu ukurannya dan bukan serta-merta kita tidak bisa bersukacita. Ya, kita lihat Rasulullah. Makanya Rasulullah kan juga ada sabdanya kan. Saya tidak tahu kalau nggak salah kepada Ali ya. Ali katanya. Apa istilahnya, bersenda gurau lah. Aku tidak suka kekakuan dalam pengamalan agama gitu. Menarik kan. Sampai-sampai kan pernah itu ya, ada satu kali Rasulullah itu bersabda ya, kalaulah kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian lebih banyak bersedih daripada tersenyum. Habis itu tiba-tiba datang seorang sahabat kan, melaporkan Rasul, saya nggak mau nikah lagi seumur hidup.
Oh kenapa gitu kata Rasul? Iya kata Rasul. Soalnya tadi kemarin engkau bilang begini. Jadi saya seumur hidup mau puasa, mau sholat malam aja. Itu kata. Mungkin kalau zaman sekarang kira-kira saya mau suhu aja lah tiap bulan gitu kan. Dikoreksi Rasulullah, oh jangan begitu kata. Tengok saya kata Rasul. Saya ini puasa dan saya buka puasa. Saya ini menikah kata Rasul kan. Jadi dikoreksi oleh Rasulullah kan. Jalan hidup jomblers ini kan. Nah ini dia kan. Saya nggak tahu apakah di ruangan ini ada gitu kan. Saya nggak pasti gitu kan. Baiklah. Dan Rasul juga pernah kan turun sebuah ayat kan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Sejak habis itu banyak sahabat-sahabat yang salah memahami sebenarnya ya. Jadi sedih, jadi banyak nangis gitu kan. Akhirnya kata Rasul, bukan begitu melaksanakan redaksi persis saya lupa ya, tapi intinya nanti dia disusul dengan ayat bertakwa sesuai dengan kemampuanmu gitu. Dan masih Nuaiman ini juga dia orang usil ya. Dia satu ketika kepingin berhadiah kepada Rasulullah, katakanlah jeruk ya. Satu ketika datang dia ke tempat Rasulullah membawa satu karung jeruk. Rasulullah ini untuk anda, hadiah dari saya. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah dan seterusnya ya. Habis itu lewat tukang jeruknya. Rasulullah ini tukang jeruknya, tolong dibayarin lah gitu. Loh ini jadinya apa? Ya ini hadiah dari saya, cuman saya kan gak ada uang, Rasulullah yang banyak uangnya gitu. Akhirnya ketawa gitu. Dan Rasulullah itu asal diingatkan kejadian itu selalu ketawa. Dan sampai satu ketika Rasul bersabda ya, suatu saat nanti Nuaiman bin Amr masuk surga dalam keadaan tertawa gitu. Masuk surga dalam keadaan tertawa. Pernah gak kita dengar kisah ini sebelumnya? Belum kan? Dan ini kan yang teriwayatkan kan? Ini masih yang teriwayatkan kan? Yang di luar ini mungkin masih banyak lagi mungkin ya. Jadi ini tadi kan, kita selama ini hanya yang 2 tahun itu aja yang kita kaji. Sisi-sisi tegangnya, sisi-sisi katakanlah tegasnya ya, sisi-sisi frontalnya, sisi-sisi perangnya ya. Tapi nggak pernah kita mengupas dari sisi-sisi hangat beliau gitu. Makanya saya mengistilahkan kita perlu reintroduksi atau mengenalkan kembali sosok Rasulullah SAW. Ayo kita lihat lagi gitu, bagaimana beliau itu ya, bagaimana beliau itu orangnya ya. Makanya pernah sampai pada satu ketika ya, dengan yang mulia Abu ya, sampai pada sebuah titik ya, Rasulullah SAW ini adalah sosok yang asyik ya. Jadi sosok yang asyik, sosok yang ya orang asyik gimana gitu kan. Ini Rasulullah SAW. Dan sudah bisa dipastikan ya, orang yang paling takut dengan Tuhan, paling tepat pelaksanaan agamanya siapa? Iya Rasulullah SAW. Makanya kita perlu mengenal kembali beliau itu. Nah kemudian ini ya, ini menarik sekali ya. Kita perlu melihat ya, kita perlu menginterpretasikan lagi, mereinterpretasi Islam ya. Sebelum kita memasuk ke sana ya, mari kita cek ya. Islam ini apa? Apa yang diajarkan Islam? Bolehlah kita tanya sedikit ya. Apa aja yang diajarkan Islam? Hah? Salat, akhirat, puasa, haji, zakat, dan lain-lainnya. Yang mulia Abu dengan sangat bukan tepat lah ya, tidak masa kita mengatakan tepat ya, dengan sangat jelas menggambarkan ya, bahwa jadi ini adalah pendapat para ulama ya. Ternyata Al-Quran itu ada sekitar katakanlah 6.200-an ayat ya. 48,5% itu berbicara soal akidah. 48,5% lainnya berbicara soal akhlak, dan 3%-nya atau
sekitar 200 ayat ya, menurut sebagian ulama ya, itu bercerita tentang fikih ya. Seluruh kesatuan inilah Islam. Inilah Islam. Jadi Islam itu apa sih kandungannya ya? Ya 3 hal ini. Kita udah pernah melihat kan gambaran ini sebelumnya nih kan. Inilah Islam itu. Jadi pelaksanaan keseluruhannya inilah Islamnya. Kita lihat. Ada aspek fikih ya. Fikih ini adalah aspek tata cara peribadatan, hukum halal haram, aspek-aspek lahiriah dari agama. Apa contoh aspek fikih? Tata cara berwudu, rukun sholat, rukun haji, cara zakat, jumlah bilangan zakat, hukum waris. Itu kan semuanya kan halal haram, makruh, sunnah. Itu semuanya soal-soal fikih. Dan muatannya hanya 3%. Hanya 3% ya. Ada muatan lainnya. Ini muatan akhlak ya. Akhlak ini seputar apa aja? Perilaku. Perilaku yang bagaimana? Perilaku yang mirip Rasulullah ya. Ya tadi contohnya bersyukur kan, memberi kabar gembira, mempermudah, menggembirakan orang lain kan. Ya saya memakai istilah ya, yang way of life itu sebetulnya akhlak ini gitu. Yang ketara ya way of life-nya. Saya pakai istilah akhlak ini kumpulan nilai-nilai, akhlak ini rangkaian konstruksi berpikir, cara bersikap, dan dia aspek hati ya. Ini hati ini. Ini aspek lahiriah nih fikih ini. Ini aspek hati ini. Contohnya begini ya. Rasulullah itu rendah hati kan. Saking rendah hatinya ya, dia nggak mau diperlakukan berbeda kan begitu. Kalau orang ya, terutama kalau pemimpin ya, kepingin diperlakukan kayak gimana? Hah? Khusus. Kepingin diperlakukan khusus kan? Dan bentuk-bentuk ingin diperlakukan khusus itu apa? Sombong ya. Yang lebih teknis lagi apa lagi? Bentuk-bentuknya. Parkir dibedakan, makanan dibedakan, piring dibedakan, kamar kerja dibedakan, kamar mandi dibedakan, baju dibedakan. Itu kan perilaku yang berangkat dari konstruksi berpikir kepingin tampil berbeda. Islam itu datang, akhlak itu datang mengajari kita ya, konstruksi berpikir yang baru ya. Bagaimana itu? Sebaik-baik pemimpin, ya nggak ketahuan dia pemimpinnya. Rasulullah itu kan dia nggak ketahuan kalau dia pemimpin, kalau dia ngumpul di antara para sahabatnya kan. Sering yang dikira orang Rasul itu adalah Umar, karena dia paling frontal dan badannya paling gede gitu kan. Suaranya juga paling lantang gitu kan. Itu. Jadi Rasulullah itu datang ya, akhlakul karimah itu datang kepada kita, mengoreksi cara-cara kita berpikir, cara-cara kita bersikap kan. Kalau kita ya, umat manusia zaman ini ya, umumnya lebih senang tampil beda atau tampil sama? Bahkan ada kan, berani tampil beda gitu. Kalau Rasulullah terbalik kan, Rasulullah itu berani tampil sama. Kan begitu kan? Ya kalau yang mulia aku sering bilang ya, apa sih perlunya tampil beda gitu? Kenapa harus beda gitu? Ya kalau kita nanti kesimpulannya ingin pengakuan dan seterusnya ya. Rasulullah itu datang, akhlak mulia itu datang dengan kumpulan nilai-nilai, dengan kumpulan konstruksi berpikir ya, yang mengoreksi tradisi-tradisi kita, mengoreksi cara-cara kita berpikir, cara-cara kita hidup ya. Itu satu aspek yang dikoreksi Rasulullah itu, yang dikoreksi akhlak mulia. Soal perlakuan khusus ya. Apalagi hal-hal lain yang dikoreksi oleh akhlak mulia?
Ada contohnya mungkin abang-abang? Wah, banyak sekali sebenarnya ya. Kita ya, kalau apalagi orang zaman dulu ya, itu menasihati orang kan, itu harus dimarahi gitu, supaya menjadi pelajaran. Dan marah itu perlu kan, supaya takut gitu kan. Jangan terlalu dekat dengan anak buah, nanti dia kemajuan gitu kan, lancang jadinya gitu kan. Itu semua dikoreksi oleh Rasulullah secara mentah-mentah gitu kan. Jangan begitu, semua dilakukan oleh Rasulullah itu berbalik kan gitu. Makanya istilahnya akhlak ini adalah konstruksi berpikir. Kemudian ada aspek lain, aspek akidah. Itu soal keimanan, soal kerohanian, aspek batin. Nah, inilah dia rangkaian Islam itu ya. Yang umat muslim di dunia ya, saat ini terlalu banyak membahas yang aspek mana? Fikih kan? Kita rata-rata hidup udah adalah saya pikir 50 tahun rata-rata ya, atau 40 tahun ya. Jangan sampai ya 40 tahun kita hidup ya, yang kita kaji yang 3% ini aja gitu kan. Sama dengan Rasulullah tadi kan. Kita sekian lama kita hidup ya, yang kita kenal Rasulullah itu yang 2 tahun itu aja kan. Sekian lama kita belajar agama ya, yang kita pelajari 3% ini aja kan. Ada sekitar 97% lagi yang perlu kita telusuri. Ada berapa catatan ya? Tadi yang pertama, fikih fleksibel ya, tetapi akhlak itu saklek. Saya ambil contoh begini ya. Ada perkara-perkara yang haram itu bisa jadi halal karena keadaan tertentu. Contohnya apa? Babi, kifarat ya. Semua orang menjawab sesuai dengan hasratnya ya. Kita kalau situasi tertentu kan boleh kan konsumsi makanan haram kan. Jangan dibuat semuanya jadi kondisi tertentu gitu kan. Oh ini kepepet ini terpaksa makan haram gitu kan. Jangan begitu. Dia kepepetnya sehari 5 kali kepepet gitu kan. Itu nggak betul juga gitu kan. Dan nggak betul sekali gitu. Dalam situasi tertentu yang halal, yang haram itu boleh dihalalkan kan. Tapi dalam situasi tertentu, dalam situasi apapun nggak pernah diizinkan mengambil hak orang lain, nggak pernah diizinkan menyakiti hati orang lain. Kita dalam situasi tertentu boleh, mohon maaf ya, makan babi gitu kan. Tapi adakah situasi yang mengizinkan kita menyakiti hati orang lain? Terpaksa saya sakiti hatinya karena dia sudah terlalu kurang ajar gitu kan. Nggak ada itu kan. Jadi makanya sebenarnya ya, ini fleksibel ini, dia hanya 3% ya. Dan dia fleksibel, tergantung variabel yang meliputinya. Tetapi ini ya, ini saklek ini. Itu kan. Jangan apa namanya, itu kita jujur itu kapan diperintahkan? Setiap saat kan. Jangan jujur kecuali kalau kepepet gitu kan. Disuap ketika kepepet, disuap 2M gitu kan. Ah, kalau ini boleh nggak jujur katanya gitu kan. Nggak pernah ada kata longgar, nggak pernah ada kasih kendor Rasulullah itu kepada akhlak mulia kan. Tapi soal ini beliau kasih kendor. Tadi kasih kendor itu kan. Ya udah nggak apa-apa. Kamu aja yang makan dan jangan diulangi. Itu kan berarti fleksibel, kendor kan. Bukan nggak penting ya, tapi luas gitu kan. Tapi kalau soal ini, soal kejujuran, soal rasa syukur, soal sukacita, soal patuh pemimpin ya, nggak pernah ada kata kendor ini kan. Nggak bisa gitu. Ya, mulai kelihatan ya bagaimana kita melihat agama itu ya. Kemudian lagi kita lihat ya, kita memberikan fokus yang terlalu banyak kepada aspek fikih ya, sehingga Islam itu tidak menunaikan janji kepada kita. Apa janji Islam kepada pemeluknya?
Bahasa yang paling singkat aja, kemenangan kan? Kemenangannya di dunia atau di akhirat? Dunia akhirat kan? Coba kita lihat ya. Yang menang sekarang di dunia banyak orang muslim atau non muslim? Non muslim kan? Kenapa? Ya wajar saja. Kita terlalu fokus pada yang 3% ini dan ternyata pun kita nggak paham gitu kan? Kan begitu. Akhirnya yang mulia pernah mengistilahkan apa kata beliau? Karena kita hanya memberi fokus pada yang 3% itu ya, balasannya pun datang dalam bentuk 3% tok. Jadi kita dapat persentase keuntungannya hanya 3% aja. Yang seharusnya kita memperoleh 100% kan. Jadi ini masalahnya ya. Iya. Itu soal apa ya? Soal bagaimana memahami Islam ya. Dan ya, ada juga dalam bagian dari Islam itu ada lagi aspek akidah ya, aspek tasawuf ya. Sekarang kita mau lihat ya. Nah, ini menarik sekali ya. Sekitar tahun 2000-an ya, mungkin tahun 2002 atau 2004 ya. Ada seorang profesor waktu itu dari Muhammadiyah pula membuat artikel atau ceramah. Katanya begini, kalau mau Islam di Indonesia maju, yang pertama harus dibunuh adalah tasawuf. Itu syarat supaya Islam maju. Ada yang sepakat dengan profesor itu? Hah? Enggak ada ya? Bang Imam sepakat? Enggak ya? Bilang enggaknya ragu gitu. Enggak ya? Enggak ragu. Apa namanya? Enggak sepakat. Saya pun enggak sepakatnya kan. Cuman masalahnya yang mulia Abu sepakat gitu. Kalau tasawufnya seperti yang tasawuf dia maksud, kata yang mulia Abu. Tasawuf yang dia maksud apa dan disebutkan dia di situ ya? Tasawuf yang klinik, kata dia. Klinik itu cenderung dukun-dukun gitu. Cenderung banyak kaji-kaji anehnya gitu. Kemudian tasawuf yang meringan-ringankan fikih, meringan-ringankan syariat gitu. Tasawuf yang mempertuhankan, mengkultuskan sosok-sosok tertentu. Yaitu saya setuju memang harus ditiadakan itu, kata Abu. Tapi tasawuf yang saya pahami, kata beliau, ya jangan ditiadakan, kata yang mulia Abu. Artinya apa? Sebenarnya ya, pengamal tasawuf pun perlu memahami ulang ya. Tasawuf ini apa sebenarnya? Ini kalau mau lengkap ceritanya kita ikut Minhajul Abidin ya. Kemarin Ustadz Ubun baru roadshow juga ya. Bagi yang mulia Abu, tasawuf itu singkatnya adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Yang tazkiyatun nafs itu adalah aspek akidah akhlak dalam Islam ya. Jadi bagi yang mulia Abu, tasawuf itu ya bagian dari Islam. Tarekat yang kita kerjakan ya bagian dari Islam itu. Bagian dari aspek akidah, bagian dari aspek akhlak kan. Dan ini dia titik temunya. Indikasi atau tanda kesucian jiwa adalah akhlak yang mulia dengan Rasulullah sebagai benchmark atau tolak ukur dari akhlak mulia itu. Dan perkataan lain apa? Bagi yang mulia Abu ya. Zikir yang kita amalkan ini, wirid yang kita amalkan ini, suluk yang kita amalkan ini harus mengantar kita menjadi seceria Rasulullah. Nah, menarik ya. Seluruh wirid kita, ziarah kita yang kita kerjakan, sedekah kita, ubudiyah kita, semuanya harus mengantarkan kita menjadi sebahagia Rasulullah, menjadi sebersyukur Rasulullah. Ini tasawuf maksud yang mulia Abu itu. Ini maksud tarikat yang mulia Abu itu ya. Makanya yang mulia Abu itu mengatakan ya, kalau tasawuf atau tarikat dengan konsep yang ini, yang kafah ini, kata Abu, ini sebenarnya wajib, kata Abu gitu. Makanya inilah dia. Kita apa namanya ya? Inilah kedudukan tasawuf itu ya. Makanya kalau memang begini adanya ya, sebenarnya siapa yang seharusnya menjadi pelopor-pelopor pembangunan di berbagai titik di negeri kita atau di dunia ini? Pelaku tasawuf kan.
pelaku tarikat nih. Kita di sini semuanya pelaku tasawuf, sufi semuanya kan? Bukan susah pikiran ya. Kita ini pengamal tarikat, kita ini semua pengamal tasawuf, kita ini semua orang sufi ini kan. Bagi yang mulia Abu mestinya ya, sufi-sufi ini adalah pelopor kebaikan, pelopor keberkahan di berbagai tempat. Itu puji-pujian pada Rasulullah itu luar biasa kan. Sampai-sampai di Injil itu saya baca ya, Nabi Isa itu bersabda ya, saya menunggu, ya Tuhan katanya, saya bermohon kepadamu untuk mempercepat kedatangan seorang Mesias, katanya, seorang juru selamat, yang dengan kedatangannya dunia itu tak pernah sama lagi dengan sebelumnya. Karena kedatangannya itu memberkati sak dunia ini semuanya gitu. Siapa itu Rasulullah? Bagaimana Rasulullah itu memberkati dunia itu bagaimana? Misalnya Bang Acil ini kan, dia memberkati. Wah, datang Bang Acil memberkati. Apakah maksudnya turun hujan habis itu puting beliung gitu kan? Bukan hanya dalam aspek-aspek seperti itu saja, tapi dengan kehadirannya ya, hak manusia itu diangkat ya. Rasulullah itu kan menghapus perbudakan itu kan. Mulanya dia bilang kan, membebaskan budak itu pahalanya tinggi kan. Lama-lama nggak diperbolehkan perbudakan kan. Itu kan mengangkat harkat dan martabat manusia tuh, dan kemanusiaan. Begitu cara memberkatinya itu begitu gitu. Dan orang tasawuf, orang sufi yang notabene-nya sangat mencintai Rasulullah SAW ya, dia mestinya menjadi pelopor-pelopor keberkatan di muka bumi kan begitu kan. Mestinya dia menjadi pelopor-pelopor keberkahan gitu. Bagaimana tidak? Dia sangat cinta pada Rasulnya, pada pewaris Rasulnya kan, gurunya sangat dia cintai gitu kan. Maka sifatnya itu kebawa kan. Kita kalau sering nongkrong dekat-dekat tukang parfum gitu kan, itu wanginya kan kebawa gitu kan. Kalau kita sering nongkrong dekat-dekat dengan Rasulullah dalam tanda petik, bagaimana dekat-dekat Rasulullah? Kita berzikir dengan wasilah, kita yakin secara rohani itu berserta Rasulullah. Kita sering-sering kaji pikiran-pikiran beliau, itu dengan Rasulullah kita gitu. Kalau kita sering nongkrong dekat-dekat beliau ya, maka keberkatan beliau itu terionisasi ke dalam diri kita kan. Sehingga kita pun menjadi memberkati juga gitu kan. Ya bagaimana bentuk memberkatinya kan? Bukan harus kita asal Bang Imam Nasution datang tadi kan, ada petir gitu kan. Petir tunggal sebanyak 25 kali gitu kan. Jadi nggak tunggal lagi dia gitu. Bukan begitu gitu. Maksudnya adalah di mana ada sufi gitu, di mana ada pengamal tasawuf, di mana ada mukmin. Kalau bahasa dulu insan kamil ya. Kalau bahasa yang mulia itu muslim kafah gitu kan. Di mana ada insan kamil itu, di mana ada muslim kafah itu, di mana ada sufi itu terjadi perbaikan. Yang semula tempat itu jorok jadi bersih. Semulanya orang nggak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Semulanya orang malas, nggak sepi dari kajian ilmu jadi ramai kajian ilmu itu. Semulanya sepi dari peribadatan jadi ramai peribadatan. Semulanya orang hidup bebas, orang menjadi takut pada Tuhan. Semulanya penuh kekufuran, tahu-tahu jadi penuh kesyukuran. Semulanya di kampung itu banyak yang murung, tiba-tiba jadi banyak yang ceria gitu. Itu memberkati apa enggak itu? Itu memberkati. Dan seharusnya siapa pelopor-pelopor keberkatan itu? Iya, kalau dengan bahasa lain kita ini kan gitu kan. Makanya apa ya, sebenarnya kalau kita renungi ya, kalau kita renungi sebenarnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita yakini ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan apa ya, kalau istilah kekinian itu menggetarkan jiwa gitu ya. Sebenarnya sesuatu yang dahsyat sekali ya. Dan memang begitu, menjadi manusia itu kan begitu ya. Menjadi orang tarikat itu kan begitu, menjadi muslim itu kan memang seperti itu kan. Jadi inilah dia. Baiklah, udah banyak kita cakap-cakap ini ya. Kita kembali ke pertanyaan awal aja lah. Mungkinkah bertuhan dengan sukacita?
Kakak, mungkinkah bertuhan dengan sukacita? Saya mau menyodorkan pertanyaan berikutnya ya. Mungkinkah bersukacita tanpa bertuhan? Jadi memang bertuhan itu dengan sukacita, dan kita menjadi sukacita dengan bertuhan, kan begitu? Ya kalau memang konsep agamanya seperti ini, kan, memahami Islamnya seperti ini, memahami tasawufnya seperti ini ya, ini orang bahagia apa enggak? Ini orang bahagia ya. Makanya relevan pertanyaan ini sebenarnya. Mungkinkah sukacita tanpa bertuhan? Saya pikir itulah renungan kita selama dalam waktu yang singkat ini ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf ya, abang-abang, kakak-kakak ya. Jadi marilah kita bertuhan dengan sukacita, dan kita menjadi sukacita dengan bertuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.